Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Deni di pelajaran PPKN. Kali ini pertemuan kita kedua untuk judul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Kali ini kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu kerjasama internasional, hubungan internasional ya. Terus pentingnya mengadakan hubungan internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai keanggotaan negara Indonesia dalam organisasi internasional terbesar di dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita mulai sejarah PBB. Awal mula terbentuknya PBB adalah untuk menggantikan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Itu organisasi yang bertujuan mewujudkan perdamaian yang muncul pada Perang Dunia Pertama. Namun, perkembangannya LBB tidak dapat mewujudkannya, sehingga pada Perang Dunia Kedua diadakan pertemuan antara Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat ya pada 14 Agustus 1941 dan menghasilkan Piagam Atlantik berisi pokok-pokok: satu, tidak membenarkan adanya perluasan wilayah atau politik ekspansi. Yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri atau right of self-determination. Kemudian yang ketiga, setiap negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan di dunia. Yang keempat, perlu diciptakan perdamaian dunia sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Kemudian yang kelima, mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai. Asas dan tujuan PBB. Organisasi ini bersendikan pada asas-asas persamaan kedaulatan dari semua anggota. Anggota menjamin adanya hak-hak dan manfaat yang timbul dari keanggotaannya, akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dan setia kepada Piagam PBB. Anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional secara damai tanpa mengganggu perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan. Anggota akan memberikan segala bantuan kepada PBB yang sesuai dengan Piagam PBB. Organisasi menjamin negara-negara bukan anggota PBB bertindak sesuai asas-asas sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Di sini PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Nah, teman-teman, di sini ada tujuan PBB yang tercantum dalam pasal 1 Piagam PBB. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang kedua, memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam hal ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan berusaha memberikan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa membedakan apapun. Kemudian terakhir, menjadi pusat bagi terupayanya penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Badan utama PBB. Yang pertama adalah Sekretariat atau Sekretari. Merupakan organ PBB yang bertindak sebagai pusat pelaksanaan. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal atau Sekjen yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Untuk masa jabatannya adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB. Kedua, menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada Majelis Umum. Yang ketiga, menyiapkan, mengumumkan, dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB. Dan yang keempat, mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional. Kemudian yang kedua adalah Majelis Umum. Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Majelis ini bersidang 1 kali setahun. Tugas dan wewenang Majelis Umum yang pertama adalah membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB. Yang kedua, membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga, memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat sekjen yang mengepalai sekretariat. Kemudian menetapkan anggaran belanja PBB, dan yang terakhir memiliki kewenangan mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal Piagam PBB. Badan utama selanjutnya adalah yang ketiga, Dewan Keamanan atau Security Council. Dewan ini memiliki tugas pokok memelihara dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara. 5 negara anggota tetap The Big Five, yaitu Inggris, Perancis, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Kali ini adalah Rusia. Kelima negara itu mempunyai hak veto, yaitu hak yang menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan Dewan Keamanan menyangkut kepentingan negara anggota DK. Jadi dari 5 negara yang Big Five ini tidak bisa menggunakan hak vetonya apabila yang disidangkan adalah mereka juga atau 5 anggota itu. Ya, jadi harus di luar dari 5 negara besar tersebut untuk bisa mengeluarkan hak veto. B. 10 negara tidak tetap atau dipilih secara bergiliran untuk masa tugas 2 tahun. Ya, jadi Indonesia ini juga pernah menjadi Dewan Keamanan tidak tetap antara tahun 1973 sampai 1974. Ya, jadi Indonesia pernah menjadi DK tapi anggota yang tidak tetap. Tugas dan wewenang Dewan Keamanan. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. 2. Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan. Yang ketiga, memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional. Yang keempat, mengawasi wilayah-wilayah sengketa. Yang kelima, mengawasi pembuatan dan penggunaan senjata militer dari masing-masing anggota. Dan yang keenam, memberikan pertimbangan kepada Majelis Umum sehubungan dengan penerimaan anggota baru PBB. Yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dipersengketakan. Yang keempat, Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB. Dan dalam peran-peran inilah Dewan Ekonomi dan Sosial yang paling aktif. Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial yang pertama, mengadakan penelitian terhadap masalah ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan serta kesehatan. Yang kedua, mengajukan usulan dan anjuran kepada Majelis Umum guna meningkatkan kesejahteraan, kebudayaan, dan penghargaan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan Badan Khusus PBB. Yang keempat, melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam sidang Majelis Umum. Selanjutnya yang kelima yaitu Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Tugas Dewan Perwalian antara lain: 1. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri. Yang kedua, memberikan dorongan untuk menghormati HAM. Yang ketiga, melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB. Yang keempat, badan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah yang masuk kategori Trust Territories atau wilayah perwalian. Perlu diketahui mengenai truste atau perwalian, ya. Di sini adalah negara jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Biasanya negara ini berada di bawah lindungan beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Tujuan sistem perwalian adalah agar wilayah tersebut bisa maju dan membentuk pemerintahannya sendiri. Jadi diharapkan negara yang perwalian ini dia bisa merdeka. Selanjutnya yang keenam, Mahkamah Internasional. Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama dari PBB. Terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag. Tugas Mahkamah Internasional yaitu mengadili perselisihan atau persengketaan antar negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih. Kemudian yang kedua, memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota PBB. Yang ketiga, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. Nah, ini lebih condong ke arah bahwa fungsinya adalah sebagai peradilan, peradilan internasional yang menjadi anggota PBB.
Keanggotaan PBB terdiri dari dua macam, yaitu anggota asli yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Francisco 26 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945, Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara keanggotaannya. Selanjutnya yang kedua adalah anggota tambahan, yaitu negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. Nah, ini adalah syarat-syarat menjadi anggota PBB. Yang pertama, negara merdeka. Yang kedua, negara yang cinta damai. Yang ketiga, sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. Yang keempat, diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Suatu negara dapat diterima sebagai anggota PBB jika di dalam pemungutan suara di Majelis Umum mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 mayoritas suara. Dan itu ada dicantumkan dalam pasal 18 Piagam PBB. Baik teman-teman, di sini ada pertanyaan yang harus kalian isi. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom kita ya, pelajaran PPKN. Demikian informasi dari saya mengenai pembahasan hari ini mengenai PBB. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.